tidak sendiri loh. Lause buat teman. Tadi teman Lause kemana ya? Oh, dia ada di sana. Lause sini. Halo adik-adik. Nah, nama saya Lause Ira, temannya Lause Cahaya. Hai Lause Ira. Halo Lause Cahaya. Lause Ira baik-baik saja? Baik dong Oke, Lause. berarti hari ini kita mau ibadah kepada Tuhan loh. Betul sekali. Lause sudah siap? Siap Lause. Coba tunjukin semangatnya. Oh iya benar loh. Lause juga? Coba. Pasti Wow, semangat. Lausenya semangat juga. Ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau puji Tuhan bersama-sama. Yuk Lause undang semua bangkit berdiri. Berdiri, semangat dulu, semangat. Ya, oke sebelum kita memuji Tuhan, Lause mau ajak adik-adik untuk melompat dulu kepada Tuhan supaya kakinya juga badannya semua semangat ya. Betul. Lause siap? Siap Lause. Lause akan hitung sampai 5 kali, adik-adik ikutin ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Hore. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kepada Tuhan. Lagu kita adalah Kau Temanku, Ku Temanmu. Masih berdiri ya. Dan lihat gerakan dari Lause ya. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Rotinya nempel. Katakan kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Katakan ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega Nempel. dengan roti. Lagi kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Katakan ku akan selalu. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti dirimu. Seperti diriku dan dirimu. Yeay. Adik-adik, sekarang silakan duduk. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk manikan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum Lause mengajak adik-adik berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, Lause mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu baru. Lagu barunya ini terdapat di dalam Alkitab loh. Di dalam Mazmur 8 ayat 12. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya dan lihat ayat firman Tuhannya ya. Dan kita mau belajar bersama-sama lagu ini di dalam firman Tuhan ya. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk bernyanyi lagu ini bersama-sama. Ku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama
kita bersama menyanyikan lagu ini dari awal ya. Aku hendak bersyukur kepadamu. Aku Hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12, dan memuliakan namamu, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita berdoa ya. Adik-adik silakan lipat tangan, tutup matanya. Lause Cahaya akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami semua anak-anak Tuhan sungguh mengucap syukur dan berterima kasih sebab Tuhan begitu sayang dan baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati kami semua, berkati lause-lause yang akan bercerita juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masih mau semangat lagi memuji Tuhan. Nah, supaya lebih semangat silakan berdiri. Sudah semua berdiri ya? Ah, masih ada yang duduk? Kasih semangat dulu ya adik-adiknya supaya semangat. Oh ya, Boleh? oke boleh. Oke adik-adik, langsung mengajak kita tepuk semangat 3 kali ya. Oke Lause. Oke, langsung hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Wah, sekali lagi. Nanti langsung bilang tepuk semangat. Tek 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 tek. Hore, bilang begitu ya. Bisa oke, langsung? Oke. siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hore. Yeay. Oke langsung Oke. sepertinya udah semangat. Tuh, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan semangat. Oke langsung. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya sayang, dari awal katakan. Oke, langsung. Saya bukan pasukan berjalan. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Yeay.
Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi Lause. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lause. Sekali lagi ya. Oke adik-adik, silakan duduk. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Lause Angel. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah melompat, sudah bernyanyi. Sekarang waktunya apa? Waktunya mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik cari posisi yang paling enak. Duduk yang manis, siapin firman Alkitabnya. Di sebelahnya sama alat tulisnya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur atas waktu yang boleh Kau berikan. Terima kasih kami masih boleh bernyanyi dan memuji nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, siapkan hati kami, pikiran kami, tenangkan hati kami, biar sungguh kami mau bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Pakai Lause yang bercerita, biar sungguh apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh disampaikan ke semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo Lause. Hai Lause. Wah, ternyata hari ini Lause nggak sendirian loh. Hari ini ada teman Lause. Coba kenalin dulu Lause. Hai adik-adik, dengan saya Lause Yuli. Halo Lause Yuli. Hai, Lause lihat deh aku bawa apa hari ini. Apa itu adik-adik? Lihat, adik-adik. Itu apa? Boneka yang lucu banget Lause. Iya nih, ini boneka kesayangan aku, hadiah dari papa mama Lause loh. Wah, Lause boleh aku pinjam nggak? Boleh, tapi tolong dijaga ya, Se. Jangan sampai rusak dan kotor ya. Dan Oke, jangan Lause. sampai hilang, Se. Wah, adik-adik juga punya nggak boneka yang lucu seperti ini? Atau barang kesayangan yang lain? Nah, kalau kita punya barang kesayangan, pasti kayak Lause Yuli tadi. Pasti kita mau jaga barang kesayangan kita itu dengan baik. Kita rawat, gak boleh sampai kotor, gak boleh sampai rusak, gak boleh sampai hilang. Lause juga punya barang kesayangan di rumah, dan Lause juga jaga itu baik-baik. Adik-adik juga pasti sama, iya kan Se? Iya, Lause. Aku jadi keinget satu cerita Lause di Alkitab. Bagaimana Allah juga menjaga kesayangannya loh. Emang siapa Lause? Ada, Allah sayang sama orang ini dan dia menjaganya dari masih kecil sampai dia dewasa. Lause sama adik-adik tebak ya, dia ini laki-laki. Terus dia ini namanya depannya M, dan dia yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa coba? Adik-adik tahu? Lause tahu? Kayaknya Lause tahu deh. Siapa Lause? Namanya Musa kan, Se? Oh, adik-adik udah tahu jawabannya? Wah, hebat. Benar Lause, namanya Musa. Nah, bagaimana sih Allah memelihara Musa? Adik-adik penasaran nggak? Penasaran nggak Lause? Penasaran, Se? Nah, kita sama-sama simak ceritanya ya. Nah, jadi saat itu bangsa Israel tinggal di Mesir.
Dan bangsa Israel semakin banyak sampai seluruh Mesir dipenuhi sama orang Israel. Di Mesir saat itu dipimpin sama seorang raja namanya Firaun. Tapi adik-adik, Firaun ini enggak percaya sama Allah. Dia juga enggak mengasihi orang-orang Israel. Jadi waktu Firaun melihat negerinya dipenuhi sama orang-orang Israel. Wah, ini negeri Mesir. Tapi kenapa orang Israel jadi lebih banyak daripada orang-orang Mesir? Akhirnya Firaun merencanakan sesuatu. Dan sesuatu ini adalah rencana yang jahat. Firaun berpikir, karena orang-orang Israel ini semakin banyak, gimana kalau kita buat seluruh orang Israel ini bekerja untuk kita, orang Mesir. Wah, akhirnya Firaun memerintahkan semua orang Israel untuk bekerja keras bagi orang Mesir. Tapi nggak sampai di situ. Firaun juga memerintahkan semua pengawal-pengawalnya untuk menyiksa orang Israel. Orang Israel sudah bekerja dengan keras. Dia juga dibentak-bentak sama pengawal-pengawal Mesir, ditendang, dipukuli. Wah, pokoknya orang Israel tuh jadi menderita sekali. Tapi Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Bukannya bangsa Israel semakin sedikit, justru kebalikannya. Makin disiksa bangsa Israel, orang-orang Israel justru semakin banyak. Dan Firaun sampai gak habis pikir, kenapa bangsa Israel ini jadi makin banyak? Wah, akhirnya Firaun mengeluarkan satu lagi perintah. Dia menyuruh buat semua pengawalnya tangkap seluruh anak laki-laki yang baru lahir atau yang berumur di bawah 2 tahun untuk dibunuh. Wah, adik-adik, serem banget ya. Jadi, seluruh bayi-bayi yang baru lahir dan dia laki-laki pasti mati di tangan Firaun. Wah, Se, Raja Firaun itu sangat kejam ya, Se. Iya, kejam banget Firaun itu. Sampai bangsa-bangsa Israel dikerja paksa lagi, Se. Sampai bayi-bayi itu dibunuh lagi, Se. Betul, Bayangin aja, kalau kita tinggal di satu negeri yang rajanya sekejam Firaun. Aduh, aku sih gak bakal tahan tinggal di negeri yang dipimpin raja kejam kayak gitu. Gimana ya? Kasihan banget bangsa Israel itu. Oh ya, tahu nggak? Dan adik-adik di rumah tahu nggak, ada satu bayi loh yang yang waktu saat itu diselamatkan sama Allah kita loh, adik-adik. Emang ada Ada. bayi yang bisa selamat dari rencana jahatnya Firaun? Ada loh, Nah, adik-adik mau tahu gimana kisahnya selanjutnya di kisah ini? Terus gimana ceritanya? Dulu ada satu keluarga, ada papa, mama, kakak, dan adik bayi loh, Wah, adik-adik ada yang baru punya adik bayi. Biasanya adik bayi itu lucu banget. Ini adik bayinya lucu gak, Lucu sekali, Terus apa yang terjadi tuh, Kan Firaun udah mengeluarkan perintah kalau seluruh bayi laki-laki yang baru lahir atau yang umurnya di bawah 2 tahun harus dibunuh. Terus gimana bayinya? Iya, mamanya khawatir, Oh, iya ya. Kan kalau bayi baru lahir, kalau baru punya dede bayi, pasti dede bayinya bisa nangis. Kalau dede bayinya nangis, terus kedengaran sama tentara Firaun, gimana tuh ya? Terus gimana lagi tuh bayinya? Terus mamanya bikin keranjang, Oh, keranjangnya buat apa, buat taruh dede bayi di dalam, Oh, aku tahu. Pasti dede bayinya itu ditaruh ke keranjang, terus ditaruh ke sungai Nil ya, Iya loh, Oh, aku tahu. Terus habis itu kakaknya, cicinya tadi disuruh mamanya untuk liatin, jagain dedenya dari jauh. Dan gak berapa lama setelah itu, ternyata datang nih Putri Firaun. Putri Firaun datang ke sungai Nil sama pelayan-pelayan perempuannya untuk mandi. Tapi Putri Firaun lihat ada keranjang di atas sungai. Wah, Putri Firaunnya langsung penasaran. Itu apa ya, keranjang Apa itu ya, ya? Nah, jadi Putri Firaun ini minta pelayannya untuk ambil. Coba kamu ambilin dulu itu keranjangnya.
Dan waktu dibuka, wah, ada seorang bayi laki-laki yang lucu banget. Nah, adik-adik seneng gak kalau ngelihat bayi? Sama Putri Firaun juga. Waktu Putri Firaun lihat ada seorang bayi laki-laki di keranjang yang lucu, Putri Firaun hatinya dipenuhi kasih. Dan tahu habis itu apa lagi? Apa ya, Se? Kakak perempuannya. Jangan lupa, kakak perempuannya tadi masih melihat adik laki-lakinya di bawah sama Putri Firaun. Akhirnya si kakak langsung samperin Putri Firaun. Terus tanya, Tuan Putri, aku punya kenalan satu orang yang bisa bantu Putri untuk jaga bayi ini. Terus kira-kira responnya Putri gimana tuh, Se? Sepertinya gimana, Se? Responnya Putri, silahkan coba kamu carikan seorang yang bisa menjaga bayi laki-laki ini. Dan si kakak langsung buru-buru pulang, samperin mamanya. Dia bilang, kalau mamanya ini bisa menjaga bayinya. Jadi akhirnya mamanya bayi ini menjaga bayinya sampai dia besar. Dan waktu dia besar, bayi ini diberikan kembali ke Putri Firaun. Wow. Terus habis itu Putri Firaun memberi dia nama. Siapa namanya? Namanya siapa, Se? Namanya Musa. Lo tahu gak arti nama Musa itu apa? Apa ya, Se? Kenapa namanya Musa ya, adik-adik? Nah, namanya Musa karena dia diambil dari air, diambil dari sungai Nil. Keren ya, Se? Iya dong, Lause. Adik-adik, kita bisa lihat nih bagaimana Allah memelihara hidup Musa dari dia masih bayi sampai dia besar. Bahkan adik-adik tadi lihat, kalau misalnya kita pikir-pikir ya, bisa nggak waktu tadi bayi Musa masih sama mamanya, tiba-tiba ada tentara Mesir yang lewat, terus langsung ditangkap Musanya, langsung dibunuh. Bisa? Bisa banget. Terus waktu Putri Firaun ambil bayi Musa di keranjang, dia lihat, dia tahu ini itu bayi orang Israel. Bisa aja Putri Firaun langsung, udah bunuh aja bayinya. Bisa nggak, Se? Pasti bisa, Se. Bisa, tapi lihat, Allah kalau sudah memelihara, dia pelihara dengan luar biasa. Sama lo adik-adik, kayak bagaimana Allah sayang sama kita dan memelihara kita. Iya galau, Se? Iya loh, Se. Nah, sama juga, Se. Waktu dari kita masih di dalam kandungan mama, waktu kita lahir, waktu kita umur 1 bulan, baru belajar jalan, masuk sekolah. Nah, bahkan sampai di umur yang sekarang, itu salah satu bukti bagaimana Allah memelihara kita. Bener gak, Se? Iya, Se. Coba, Lausa mau tanya, di sini siapa yang baru saja naik kelas? Yang baru masuk sekolah, coba angkat tangannya. Ayo, angkat tangan. Coba hitung ada berapa banyak, Se? Wah, banyak ya, Se. Wah, banyak banget. Yang baru naik TKB, coba siapa? Coba kita lihat. Wah, ternyata banyak juga. Se. Yang baru naik jadi kelas 1. Wah, banyak banget ya, juga. Rosa. Yang baru naik jadi kelas 2 juga. Udah pasti jadi Cece, pasti Wah, banyak loh, Se. Iya, betul. Udah semakin besar. Bahkan sampai nanti kita dewasa, bahkan sampai umur Lause pun, Lause juga masih dipelihara sama Allah. Lihat, Allah kita hebat kan, Lause? Hebat Coba banget, Lause. adik-adik, kita tepuk tangan buat Allah kita. Yeay! Terus Lause juga mau tanya nih, adik-adik pernah sakit? Lause pernah sakit? Pernah dong, Se. Pernah. Pernah sedih? Pasti pernah, Se. Pernah, Lause juga pernah. Adik-adik ingat gak waktu kita sakit atau waktu kita sedih, itu Allah juga memelihara kita. Buktinya apa? Buktinya waktu kita sakit, ada papa mama yang menjaga kita, ada dokter, ada juga obat-obatan yang bisa menyembuhkan kita. Itu salah satu bentuk juga bagaimana Allah pelihara kita. Karena kita ini adalah kesayangannya Allah. Kalau kayak tadi,
kita punya barang kesayangan aja kita sayang, kita rawat, kita jaga. Bagaimana Allah yang sayang banget sama kita, yang kasihnya itu tidak terbatas, ya gak Se? Iya. Wah, dia merawat kita, memelihara kita dengan sempurna. Nah, terus gimana tuh Se? Kalau kita udah tahu nih kalau Allah itu udah memelihara kita harus gimana Se? Kita pasti harus mengucap syukur, Se. Betul, kita harus mengucap syukur. Adik-adik jangan lupa untuk selalu berterima kasih, say thank you, berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kita dari kecil sampai besar, bahkan sampai dewasa. Seperti juga Musa, Allah punya rencana terhadap Musa. Allah sudah tentukan kalau Musa ketika dia dewasa nanti, dia akan jadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Sama, Allah juga punya rencana yang indah bagi hidup kita. Makanya jangan lupa untuk selalu mengucap syukur pada Allah. Oke, sekarang kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum itu ada yang lupa. Kita belajar ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Nahum 1 ayat 7. Kita belajar sama-sama ya. Coba adik-adik bangkit berdiri, ikuti Lause. Sama-sama ya Lause. Iya, Se. Tuhan Itu baik. Ia Iya. memelihara Melihara orang-orang yang percaya yang percaya kepadanya. Sekali lagi Lause, sekali lagi. Oke. Sama-sama ya. Tuhan itu baik. Ia Iya. memelihara Melihara orang-orang yang percaya kepadanya. Oke Lause. Oke, Lause. Kita juga belajar untuk selalu mengucap syukur. Nah, adik-adik, yuk kita mau tenangkan hati kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Adik-adik ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari cerita Musa. Hari ini kami boleh belajar bagaimana Allah memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah selesai memuji Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan firman. Adik-adik, tetap semangat, tetap mengucap syukur karena Allah selalu memelihara dan menyayangi kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA!